Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ginta Ramadan dengan NIM 21903022209 dari kelas C1 ingin mempresentasikan checklist analisa kelayakan usaha yang saya buat. Produk atau jasa saya yaitu membuat angkringan. 1. Analisa kekuatan ide, bisnis, produk atau jasa. 1.1. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Pertama, mengambil keuntungan dan tren lingkungan. Potensi yang saya ambil sini tinggi. Menyelesaikan masalahnya, potensi yang saya ambil juga tinggi. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensi saya juga tinggi. Ketepatan waktu masuk ke pasar, potensi saya sedang. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Di sini potensi saya juga tinggi. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Di sini potensi saya sedang. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Di sini potensi saya tinggi. Untuk 1.2, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan? Di sini potensi saya tinggi. Bagaimana mereka bersedia membayar produk atau layanan? Di sini potensi saya sedang. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Di sini potensi produk saya tinggi. Untuk di poin pertama yaitu poinnya dijumlah menjadi 7 dan dibagi 2, hasilnya adalah potensi yang saya dapat senilai 3,5. Kita lanjut untuk ke poin 2. Kelayakan target industri. 2.1, daya tarik industri, jumlah kompetitor, potensi saya sedang atau sedikit. Tahap siklus hidup industri, di sini saya potensi sedang yaitu fase pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, di sini potensi saya tinggi yaitu pertumbuhan tinggi. Pentingnya produk dari atau layanan industri kepada pelanggan, di sini potensi saya sedang, sebaiknya memiliki. Untuk margin operasi industri, ini saya berpotensi sedang. 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Di sini potensi saya tinggi atau teridentifikasi. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing, potensinya. Di sini potensi saya sedang. Daya beli pelanggan, potensi saya tinggi. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan ini yaitu berpotensi tinggi. Potensi pertumbuhan target pasar berpotensi sedang. Untuk poin 2 di total yaitu 4 dan dibagi 2. Untuk poin ini saya memiliki potensi bernilai 2. Kita lanjut untuk poin ketiga, analisa kelayakan organisasi. 3.1, kecakapan atau proses manajemen pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Di sini potensi saya sedang. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Di sini potensi saya tinggi atau terampil. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Di sini potensi saya tinggi atau luas. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Di sini potensi saya tinggi atau kuat. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. Di sini potensi saya sedang atau mungkin.
Untuk 3.2, kecukupan sumber daya karyawan dengan kompetensi spesifik. Di sini potensi tinggi. Untuk perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada aset pemula. Di sini potensi saya sedang. Untuk poin 3 ini, jika ditotal poin saya adalah 4 dan dibagi 2, untuk poin 4 ini potensi saya bernilai 2. Kita lanjut untuk ke poin 4, kelayakan finansial. 4.1, total modal awal yang dibutuhkan, modal ekuitas saya potensi sedang. Untuk modal utang saya potensi rendah. Untuk modal khusus yaitu potensi tinggi. Untuk 4.2, kinerja keuangan bisnis sejenis, karakteristik ekonomi industri, potensi saya tinggi. Profitabilitas dan mikro saat ini, risiko saat ini, yaitu potensi saya sedang. Untuk nilai perusahaan potensi saya tinggi. 4.3, daya tarik finansial keseluruhan, hasil keuangan historis, potensi saya sedang. Proyeksi pendapatan potensi saya tinggi. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan potensi saya sedang. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan poin saya tinggi potensinya. Untuk daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, produk saya berpotensi tinggi. Untuk poin 4 ini jika ditotal jumlahnya adalah 5 dan dibagi 2, poin 4 ini saya memiliki potensi bernilai 2,5. Poin 5 itu potensi keseluruhan. Untuk saran untuk meningkatkan potensi. Bagian 1, kekuatan ide bisnis. Saya mendapatkan nilai 3,5 atau potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi harus bisa membuat pelanggan lebih puas dibandingkan dengan produk pesaing. Untuk bagian 2, isu terkait industri atau pasar, saya mendapat nilai 2, potensi layak. Saran untuk meningkatkannya yaitu bisa membuat pertumbuhan target pasar menjadi tinggi. Untuk bagian 3, kelayakan organisasi, saya mendapat nilai 2, potensi layak. Saran untuk meningkatkan potensinya, memperbanyak pengalaman terkait bisnis ini sehingga bisa membuat cabang baru. Untuk bagian 4, isu frekuensi, saya mendapatkan nilai 2,5, potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi yaitu membuat agar keuntungan finansial bisnis ini bisa untuk membuat cabang baru. Penilaian keseluruhan dari bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4 yaitu 2,5, potensi sangat layak. Ringkasannya, ide bisnis ini memiliki potensi sangat layak untuk dilanjutkan sehingga harus segera membuat rencana untuk mengembangkan bisnis ini. Mungkin itu saja analisa kelayakan usaha dari produk yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.